Baik, untuk lebih mengkonkretkan perbedaan keempat jenis pengetahuan, mari kita langsung saja membedakan keempatnya melalui contoh gambar. Di sini saya punya 3 gambar. Gambar yang pertama lebih ke perbedaan antara pembelajaran normal atau luring dengan pembelajaran daring di era new normal. Gambar kedua adalah salah satu problematika pembelajaran daring yang dihadapi oleh siswa. Lalu gambar ketiga yang di bawah ini adalah salah satu problematika daring yang dihadapi oleh guru. Nah, dari gambar-gambar tersebut, maka tergolong jenis pengetahuan konseptual jika kita bertanya tentang apa saja prinsip-prinsip pembelajaran daring. Misalnya ini ya, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran daring, maka nanti jawabannya kan prinsip-prinsip pembelajaran daring berdasarkan gambar tersebut adalah kan gitu. Kemudian yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran era new normal? Nanti jawabannya pasti prinsip-prinsip pembelajaran era new normal meliputi gitu kan. Terus pertanyaan ketiga, klasifikasikan ragam problematika pembelajaran daring dari sudut pandang siswa, orang tua siswa, dan juga guru. Ini nanti berarti jawabannya berupa pengklasifikasian sudut pandang pembelajaran daring dari masing-masing subjek. Kemudian contoh yang keempat, apa saja jenis-jenis strategi dalam pembelajaran daring? Ini dilihat dari strategi yang diterapkan oleh orang tua di rumah saat mendampingi anaknya belajar daring, lalu strategi yang diterapkan oleh guru pada saat mengajar daring. Nah, karena tadi pertanyaannya itu tentang prinsip-prinsip, jenis-jenis, kemudian klasifikasi, yang mana itu merupakan indikator dari pengetahuan konseptual, maka itulah contoh, ya, beberapa contoh tentang pengetahuan konseptual. Nah, yang kedua, pengetahuan faktual itu masih berdasarkan gambar jika kita membuat pertanyaan misalnya seperti ini. Apa saja fakta-fakta problematika pembelajaran daring menurut sudut pandang siswa, guru, dan orang tua siswa. Jadi di sini kata kuncinya adalah pada penyajian fakta-fakta atau problematika. Berarti informasi ya, informasi, data, fakta secara spesifik. Adapun itu merupakan indikator dari pengetahuan faktual. Kemudian contoh pertanyaan kedua, apa perbedaan pandangan siswa, guru, dan orang tua siswa tentang pembelajaran normal dengan new normal? Yang digarisbawahi di sini adalah perbedaan pandangan dari masing-masing subjek. Berarti datanya nanti berupa pendapat argumen, spesifikasi pendapat argumen dari masing-masing subjek. Kemudian yang ketiga, sebutkan cara-cara guru mengajar dalam pembelajaran daring. Jadi cara-cara ya, berarti kan spesifikasi strategi pembelajaran daring. Nah, spesifikasi strategi pembelajaran daring juga termasuk ke dalam indikator jenis pengetahuan faktual. Kemudian contoh yang prosedural, bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran daring dan era new normal. Yang kedua, bagaimana tahapan guru menyiapkan pembelajaran daring yang efektif. Di sini ada kata kuncinya bagaimana cara dan bagaimana tahapan. Adapun itu merupakan indikator dari jenis pengetahuan prosedural. Nah, yang multikognitif ya atau metakognitif itu yang bagaimana? Contohnya misalnya bagaimana jika strategi pembelajaran daring yang dirancang guru untuk dilaksanakan dalam pembelajaran daring ternyata tidak efektif? Nah, di sini kan kita menjawabnya perlu punya bekal tentang pengetahuan konseptual berupa jenis-jenis strategi pembelajaran daring. Kemudian kita juga butuh pengetahuan faktual tentang betulkah pembelajaran daring yang diterapkan oleh beberapa guru di beberapa sekolah itu tidak efektif. Lalu prosedural itu kita ketika meneliti bagaimana cara guru menerapkan strategi pembelajaran daring. Barulah dari situ kita bisa menjawab pertanyaan untuk menggali pengetahuan multikognitif tadi, yaitu bagaimana jika strategi pembelajaran daring yang dirancang guru dan dilaksanakan dalam pembelajaran daring itu ternyata tidak efektif. Itu bedanya antara keempat jenis pendekatan.